banyak pembudidaya perikanan skala kecil di Indonesia masih memiliki akses terbatas terhadap pendampingan teknis dalam pengelolaan budidaya. Keterbatasan pengetahuan mengenai pengelolaan kualitas air dan manajemen penyakit meningkatkan resiko kegagalan panen serta mengancam keberlanjutan usaha budidaya perikanan. Menjawab tantangan tersebut, AgriSalt Indonesia Aquaculture Challenge Project hadir sebagai kompetisi penjualan berhadiah yang mendorong peran sektor swasta dalam menyediakan teknologi aerator dan autofeeder sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada pembudidaya skala kecil. Program pendampingan teknis ini dirancang untuk memperluas akses pembudidaya terhadap praktik manajemen kesehatan ikan dan udang serta pengelolaan kualitas air yang lebih baik guna meningkatkan produktivitas panen dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan budidaya. Proyek AgriSalt telah berjalan selama 5 tahun dan dikelola oleh WWF Indonesia dengan dukungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau di sini saya sebagai inisiator, saya ini budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok karena lebih efisien, hemat air, dan tebar padat tinggi. Sebenarnya kalau mempermudah tidak juga ya gitu, karena kan kita sebagai ibu urusannya juga sudah banyak sebenarnya. Dan saya rasa kita sebagai perempuan juga harus bisa mandiri secara finansial. Jadi kita tidak tergantung dengan siapa-siapa. Raja Nila ini awalnya itu dari sebuah channel YouTube. Di channel itu saya mulai dari budidaya satu kolam. Edukasi yang saya lakukan supaya orang perikanan yakin bahwa apa yang saya lakukan itu sesuai dengan kaedah perikanan, saya mengarang buku. Jadi saya urus lagi sertifikatnya. Tidak lepas dari KKP, saya urus sertifikat cara budidaya ikan yang baik. Jadi budidaya yang baik. Saya urus yang namanya P2MKP. Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan. Jadi secara legal saya bisa memang mengajarin orang. Pendampingan itu paling susahnya itu sebenarnya memfokuskan orangnya untuk melakukan pengecekan kualitas air secara berkala. Jadi kendalanya di situ dan kita buat di sistem baru di kompetitor program AgriSalt, kita itu menempatkan petugas di setiap daerah untuk mengajarin mereka. Jadi memang polanya learning by doing lah, nggak bisa dilepas gitu. Tantangan yang kami hadapi di sini sebenarnya paling utama yaitu terkait masalah perkembangan penyakit. Biar kita nggak gagal panen untuk menghadapi siklus berikutnya, biasanya kita setelah pasca panen itu kita optimalkan di persiapan kita. Untuk ukuran kolam 600 sebelum kita pendampingan, sebenarnya tetap kita dapat di antara 800 sampai dengan 1 ton. Tetapi setelah adanya pendampingan, kemarin kita tetap mendapatkan 1 ton, tapi kita menang di size kita. Untuk Aquabeta mengikuti AgriSalt ini sejak tahun 2024. Di Aquabeta kita melakukan pengecekan kondisi udang. Jadi kita membantu para petambak itu buat tahu apakah udang itu terkena fibura atau enggak gitu. Dari Aquabeta di tahun kedua ini kita melakukan beberapa improvement. Salah satunya melalui pendekatan communal base atau pendekatan berbasis komunitas. Kemudian kita juga melakukan beberapa kegiatan yaitu sarasehan ataupun kumpul bareng petambak untuk kita diskusi bareng dan membicarakan masalah serta solusi dari permasalahan petambak di Pacitan ini. Jadi waktu itu masih udang windu. Setelah itu udah masuk Paname di 2015. Sampai sekarang masuklah si waktu itu ke lokasi kita juga. Dulu sebelum pendampingan, kadang-kadang kita ada tanah lahan yang pH-nya tak bagus, yang nggak tahu kita. Setelah ada pendampingan, kita cek seberapa titik gitu, misalnya ini 4 titik gitu kan. pH-nya 6-7 keluar, oh ini bagus katanya. Kalau wilayah kerja kita itu kan sebenarnya seluruh Aceh tuh. Selama mengikuti program Agriza kita ekspansi ke Langsa dan Jaceteme. Jadi bulan November tanggal 23 itu terjadi bencana, itu memberi dampak yang sangat besar bagi para pembudidaya. Secara bisnis kami pun itu terdampak. Ada beberapa gudang kita itu yang dekat pantai, dekat tambak, itu di bawah arus banjir. Ini perlu waktu kita untuk bangkit kembali lah. Dan hari ini kita ingin mendampingi mereka sendiri untuk mulai budidayanya belum bisa. Permasalahan kita itu air.
Nah sekarang ini debit air sudah mengecil, sampai kita harus memutuskan itu untuk di sistem bioflow. Kolam tanah yang kemarin itu kita untuk pembesaran, kita rubah menjadi pembibitan. Jadi kita untuk budidaya itu kita punya indukan sendiri. Kita kan kemarin kan dari kolam tanah untuk hasil panennya itu paling 180 sampai 200 kg. Selama kita menggunakan sistem bioflow, 60 hari kita sudah panen. Hasil panennya itu sekitar 400 sampai 600 kilo. Kemudian FCR-nya itu cuma 1,2. Kalau untuk mendampingin SAF itu kita udah lakuin sejak tahun 2016. Nah, sejak tahun 2020 sampai saat ini kita itu banyak mendampingi SAF yang budidaya ikan nila, khususnya dengan metode sistem bioflow. Bantuannya yang kita lakukan itu mulai dari konsultasi, setup kolam, bahkan kita itu juga mengambil hasil produksi budidaya mereka. Jadi pembudidaya itu nggak pusing-pusing, nanti panennya bisa langsung jual ke kita. Kita punya unit pengolahan yang sederhana, tapi cukup untuk memenuhi kriteria kebutuhan untuk dapur SPPG. SPPG yang mesan ikan sama kami itu ada sekitar 20 dapur. Bukan hanya di daerah kisaran aja, ada juga di daerah tebing tinggi dan juga daerah Tanjung Balai. Melalui promosi pendampingan teknis, kompetisi penjualan berhadiah AgriSalt memberi kesempatan pada pembudidaya skala kecil dalam memperluas kapasitas mereka untuk mengelola tambak secara lebih baik, berkelanjutan, dan berdampak dalam memperkuat sektor aquaculture secara keseluruhan.